fucking ring. And his name is John C. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Nobody, yang dimana film ini berkisah mengenai seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa, namun dia menyembunyikannya karena dia ingin hidup normal gitu ya. Namun kejadian tak terduga terjadi ketika dia tanpa sengaja melukai seseorang adik dari seorang mafia Rusia. Dan ya, bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sudah terdapat banyak luka dan darah di pakaiannya, yang sedang diinterogasi oleh dua detektif. Mau tahu gimana ceritanya dia bisa sampai sini? Kuy, kita flashback. Yang dimana dia bernama Hans Menzel, dan hari ke hari kehidupannya sama seperti orang pada umumnya. Bekerja, pulang ke rumah, dan tidur bersama istrinya dengan bantal pemisah antara mereka. Hingga sampailah di malam Senin, yang dimana dia seperti memiliki feeling bahwa terdapat sesuatu di bawah. Dia pun mengecek terlebih dahulu kedua anaknya, yakni si bungsu yang sudah tertidur lelap, dan si kakak yang sepertinya susah tidur seperti anak remaja pada umumnya. Dan saat dia mengecek ke bawah, benar saja, rupanya terdapat dua orang perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Dia pun langsung membawa tongkat golf untuk berjaga-jaga. Saat dia akan menelpon polisi, tiba-tiba perampok itu pun meminta cash kepadanya. Lalu Hans pun menunjuk gitu ya, ada uang, tempat uang gitu di sana, yang dimana receh di sana teh, dan mengambil jam tangan miliknya. Namun terlihat bahwa perampok wanita itu memiliki tato budak entog atau anak bebek gitulah. Dan tiba-tiba kakak pun ngegabruk di sana dan mengunci perampok itu, jadi yang pria gitu. Dan saat akan dibabuk menggunakan tongkat golf, dia pun langsung berhenti dan malah memerintahkan si kakak untuk melepaskannya. Alhasil dia pun nonjok si kakak dan kabur. Dan si kakak pun ngambek ke si ayah karena tidak melayangkan tongkat itu. Setelah itu tak lama datanglah polisi, dan polisi itu sedikit mengolok dia karena jika itu menimpa kepada keluarganya pasti dia akan membabuknya. Lalu mereka pun pergi. Saat si ayah akan tidur di sofa, datanglah si bungsu dan dia meminta seekor anak kucing kepadanya. Lalu mereka pun tidur. Keesokan harinya, si kakak pun memiliki tugas untuk mewawancarai seorang veteran. Si ayah pun berkata bahwa dia bukan siapa-siapa atau nobody gitu. Tanyakanlah kepada kakek atau ayah dari si ibu, atau kepada pamannya yang bernama Charlie, karena mereka tentara sungguhan. Lalu setelah itu terlihat sekilas yang dimana hubungan antara mereka berdua seperti tidak harmonis dan biasa saja. Tak lama mereka pun berniat untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing. Tetangganya pun sedikit mengejeknya karena si ayah tidak melawannya, dan tetangga itu pun menyombongkan mobil warisan dari orang tuanya yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Setelah itu sampailah Hans ke tempat kerjanya. Lagi-lagi si Charlie mengejeknya karena dia tidak melawan. Lalu dia pun memberikan sebuah pistol untuk menjaga keponakannya atau anak dari si Hans ini ya, yang si cowok tadi. Lalu si Hans pun langsung memasukkannya ke dalam freezer. Setelah itu si kakek atau ya ayah dari si ibu pun membahas mengenai kejadian itu. Dan di sini terlihat bahwa Hans ini sangat menginginkan tempat ini. Dan si abah pun berkata bahwa jika kau ingin tempat ini, maka berikanlah penawaran yang menarik. Dan ya, di sini rupanya merupakan sebuah pabrik mebel gitulah. Setelah itu dia pun mengobrol dengan seseorang yang berada di radio. Lalu Hans pun menjelaskan kejadian semalam yang ternyata si Hans ini lebih mengerti keadaan semalam dan dia sangat mengenali pistol tersebut. Ditambah dia sudah mengetahui bahwa pistol tersebut kosong.
Di sini sudah mulai terlihat ya bahwa si Hanch ini bukan orang biasa saja gitu. Oke, lanjut. Setelah dari kantornya, dia pun menemui ayahnya di panti jompo dan si ayah sedang menonton koboi. Lalu si ayah pun mengingatkannya dengan berkata, Remember who he used to be, Hachi? Sampailah dia di rumah, rupanya si bungsu mengeluh bahwa dia kehilangan gelang anak kucing. Si Hanch pun langsung keluar untuk mengejar perampok itu dengan terlebih dahulu mengambil peralatan di rumah ayahnya. Lalu dia pun mulai mencarinya menuju tempat pengukir tato di kota ini. Hingga sampailah dia pada sebuah pembuat tato dan menanyakan siapa yang memiliki tato anak itik. Namun orang-orang di sini langsung menganggap remeh atas keberadaannya dan langsung mengeluarkan senjata. Namun tanpa sengaja seseorang di sana melihat foto di lengan kiri si Hanch. Tato maksudnya ya. Alhasil dia pun langsung ngibrit dan menutup semua pintunya. Mereka pun langsung memberitahukan alamatnya. Lalu setelah itu terlihat bahwa kedua perampok ini akan makan malam dan dengan mudahnya dia melumpuhkannya. Dia pun langsung meminta jam tangannya kembali dan meminta kalung anak kucing di sana. Namun ya ternyata mereka memiliki seorang anak kecil. Alhasil dia pun keluar lalu meluapkan emosinya pada sebuah bangunan. Saat perjalanan pulang, rupanya terdapat sekelompok pemuda mabuk yang masuk ke dalam bis ini. Namun sayangnya terdapat seorang gadis di sana. Mereka pun mulai masuk ke dalam bis. Karena kebetulan dia sedang naik pitam, Hanch pun memerintahkan supir bis keluar. Lalu dia pun berkata, I'm gonna fuck you up. Dan dia pun berhasil melumpuhkan mereka semua dan meninggalkan mereka dalam keadaan tersebut. Hingga sampailah Hanch di rumahnya dan kebetulan bahwa istrinya belum tidur. Setelah itu istrinya pun mengobatinya. Hanch pun langsung merindukan masa lalu ketika istrinya sering melakukan ini dulu. Ditambah lagi saat ini mereka tidak pernah melakukan apapun hal mesra gitu ya, seperti berpelukan dan lain-lain gitu. Hanch pun berkata, Remember who he used to be. Lalu saat di kasur, istrinya pun membuka bantal pemisah dan mengusapnya. Scene pun beralih pada seseorang bernama Julian dan terlihat bahwa dia tipe orang yang sangat dihormati, ditakuti, disegani, dan menakutkan gitu ya. Dan dia memiliki tangan kanan berkulit hitam. Hingga sampailah dia pada pemilik bar ini. Lalu saat mereka sedikit komplain kepadanya, dia pun tepuguh-puguh membeskan gelas dan langsung membusuk ulama seorang pemilik saham di sana. Karena pada dasarnya dia orang yang ditakuti, mereka pun langsung bersulang untuknya. Tak lama dia pun mendapatkan telepon yang memberitahu bahwa adiknya cedera parah. Lalu dia pun langsung menuju pengawal dan ngabaledog kursi. Pengawal anak itu pun menjelaskannya bahwa yang menyerangnya hanyalah satu orang. Dia pun langsung menyerangnya karena tak terima. Lalu salah seseorang pengawalnya memberikan sebuah kartu milik Hanch. Kembali ke Hanch, Hanch terlihat lebih bahagia dengan istrinya pula. Dan Hanch pun memuji si kakak karena telah membanting perampok kala itu. Tak lama telepon pun berbunyi dan ternyata itu adalah orang yang berada di dalam radio itu. Dia pun menjelaskan bahwa seseorang yang dia hajar semalam adalah adik seorang mafia Rusia. Dia pun langsung menutup teleponnya dan malah menjanjikan makan malam karena dia akan membuat lasanya. Gak ada takut-takutnya anjir. Oke, lanjut. Dia pun kembali ke kantornya. Lalu dia pun mendapatkan SMS dari seseorang untuk menemuinya di bar.
Sesampainya di bar, mereka pun seperti sangat menghormatinya dan orang itu pun langsung menjelaskan mengenai Yulian. Di sisi lain, Yulian pun sedang mencari keberadaan si Hanch pula. Namun yang baru dia dapat adalah keberadaan ayahnya yang tinggal di panti jompo. Lalu gadis itu pun menghubungi temannya yang bekerja di Pentagon untuk mengetahui keberadaan si Hanch pula. Alhasil dia pun mencarinya, namun aksesnya ditolak. Alhasil dia pun menuju gudang data. Kembali ke si Hanch, bapak-bapak ini pun menjelaskan bahwa si Yulian ini memiliki saham yang bernama The Offshock, yang dimana dia merupakan pengawas saham ini yang bernilai ratusan juta dolar jika dibentuk menjadi tunai. Kembali ke si bapak pelontos ini, dia yang telah menemukan berkasnya ternyata hanya bertuliskan nobody. Dia pun langsung mengirimkannya kepada gadis ini. Begitu terkejutnya dia saat melihat berkasnya dan langsung keluar dari pekerjaan ini serta mengalung berkas yang dia dapat. Yulian pun langsung mengirimkan orang untuk membawa si Hanch hidup-hidup. Kembali si Hanch, dia pun akhirnya sudah membuat lasanya untuk makan malam mereka. Chan sahuap-huap acan, dia pun melihat ada sekelompok orang yang datang menggunakan mobil, dan benar saja mereka merupakan suruhan si Yulian. Alhasil dia pun memerintahkan keluarganya untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah dan menguncinya di sana. Lalu Hanch pun mematikan lampu dan dimulailah pertarungan kembali. Sayangnya dia disetrum menggunakan kejut listrik. Alhasil dia pun dibawa oleh mereka dan disimpan di bagasi. Saat tersadar, Hanch pun dengan mudahnya membuka borgolnya, lalu mengambil sebuah alat pemadam api dan Hanch pun keluar dari sana dengan keadaan sehat walafiat. Sementara si tangan kanan Yulian itu, dia pun langsung bertanya, The hell are you? Hanch pun menjawab, Nobody. lalu dia pun menceritakan secara singkat mengenai masa lalunya. Belum selesai bercerita, rupanya orang tersebut sudah die. Alhasil dia pun langsung berlari ke rumahnya, lalu menelpon ayahnya untuk bersiap karena akan ada orang yang datang. Si ayah pun langsung tersenyum dibuatnya. Sesampainya di rumah, dia pun langsung mandi, lalu mengeluarkan mereka dari basement. Begitu terkejutnya si kakak karena dia baru tahu bahwa ternyata ayahnya sehebat ini. Lalu istrinya pun membawa anak-anak untuk pergi dari sini. Namun sebelum itu si istri pun mematahkan agar dia bisa kembali dan sehat walafiat. Lalu mereka pun pergi. Hanch pun langsung mengambil hartanya yang berupa emas batangan yang jumlahnya super banyak, lalu mengumpulkan orang yang telah tak berdaya itu. Dia pun menceritakan sedikit masa lalunya ketika dia telah menyelesaikan misinya yang biasanya dia langsung menembaknya, namun kali ini dia membiarkannya untuk berkata terlebih dahulu. Lalu orang itu pun sembari menangis berkata bahwa dia akan tobat nasuha dan keluar dari pekerjaan kotor ini. Alhasil Hanch pun membiarkannya dia hidup. Lalu beberapa bulan kemudian, Hanch melihat bahwa orang tersebut memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia di sana. Hanch pun merasa iri bahwa dia bahagia dengan keluarganya. Alhasil si Hanch pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu untuk hidup bahagia bersama keluarganya. Namun lagi-lagi orang yang mendengarkan ceritanya sudah tak bernyawa. Ditambah lagi Hanch menemukan gelang anak kucing itu ternyata berada di bawah kursi. Lalu dia pun menyalakan sebuah alat musik yang membakar tempat ini dan langsung pergi. Dengan terlebih dahulu mencuri mobil tetangganya. Sementara di sisi lain, orang suruhan Yulian pun sampai ke panti jompo. Dengan mudahnya dia melewati penjaga yang sedang ngorok. Dan saat masuk, ternyata si Aki sudah tertidur. Dan saat akan ditembak,
Karena suara itu, penjaga itu pun langsung merejat dan menuju kamarnya, dan dia pun mengira bahwa suara itu merupakan suara film koboi. Kembali ke Hunch, dia yang sampai ke tempat kerjanya pun langsung akan membeli tempat ini. Si ayah yang shock karena tawarannya sangat menarik pun langsung menyetujuinya, dan Hunch mengusir mereka. Namun di sisi lain, Julian yang melihat bahwa rencananya gagal pun langsung menelpon anggotanya untuk membawa seluruh anggota yang dia punya untuk menemuinya di bar. Kembali ke Hunch, dia pun langsung bersiap untuk terjadi pertempuran di sini. Setelah itu, seseorang yang berada di radio pun memarahinya karena dia kembali lagi seperti saat itu. Namun Hunch tidak peduli dan langsung menutupnya. Lalu Hunch pun dengan mudahnya menghancurkan Sum of Shock ini. Dan saat si Julian selesai bernyanyi, rupanya Hunch sedang menikmati makanannya di sini dengan membawa sebuah bom di sana. Lalu mereka pun mengobrol berdua di sini. Lalu Hunch pun memberi tahu bahwa dia sudah menghancurkan seluruh Sum of Shock. Begitu terkejutnya serta marahnya si Julian karena mengetahui semua yang dia miliki kini sudah menghilang. Setelah itu Hunch pun pergi untuk membiarkan si Julian berpikir apakah mereka akan berdamai, melupakan ini, atau ingin melanjutkan pertempuran ini. Setelah sampai di mobilnya, Julian pun memilih untuk melanjutkan pertempuran ini. Lalu Hunch pun membawa mereka menuju kantor yang telah menjadi miliknya kini. Hingga sampailah dia di kantor ini. Namun sayangnya dia tertembak di dada kirinya dan terkepung di sana. Namun ya, orang yang berada di dalam radio itu membantunya serta ayahnya yang membantunya pula. Ya, baik di sini ternyata orang yang berada di radio itu merupakan adik si Hunch ini. Lalu dimulailah pertarungan yang epik. Setelah pertarungan ini, sirene polisi pun mulai berdatangan. Lalu Hunch pun berterima kasih dan meminta mereka untuk pergi dengan membiarkannya untuk mengurusi polisi. Lalu scene pun kembali saat dimana Hunch sedang diwawancari oleh mereka dengan membawa anak kucing yang diinginkan oleh si bungsu. Tak lama mereka pun mendapat sebuah telepon. Dan langsung terlihat bahwa mereka berdua ketakutan. Dan tamat. Keren boy, keren. Ya kalau misalnya kalian ingin mendapatkan sensasi yang lebih parah gitu, mangga sok nonton filmnya langsung. Karena banyak lagu-lagu yang mellow tapi pokoknya mah hype banget lah, jadi high class gitu. Cuman dah gimana tuh ya kalau saya masukin juga nanti kena copyright Jadi ya sakio enak ya. Ya gitulah.
naon sih? Saya ngomong naon. Ya udahlah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.